Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua tentunya yang menanti-nantikan Tuhan. Kita dipastikan tetap kuat di dalam iman dan tetap bersuka cita senantiasa. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali boleh dipersekutukan dengan firman Tuhan di dalam ibadah pertengahan minggu. Namun sebelum kita masuk lebih dalam kebenaran firman, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mohon pengudusan dan pengampunan-Mu senantiasa, untuk senantiasa dapat menghampiri Engkau, untuk senantiasa dapat menikmati firman-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk juga mampu melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh berbahagia karena Tuhan di hari-hari hidup kami jelang kedatangan Tuhan. Mari berfirmanlah melalui hamba-Mu bagi setiap umat-Mu yang lapar, haus dan dahaga akan kebenaran, akan kekuatan kuasa firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memberikan solusi, memberikan jawaban, memberikan jalan keluar, dan memberikan motivasi, dorongan untuk kami lebih lagi mencintai Tuhan Yesus Kristus dan menantikan kedatangannya dengan hidup setia, taat, dan terus bertekun di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam melakukan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus kekal hingga sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita ingin bersama-sama membaca dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Judul yang di sini pendengar atau pelaku firman. Namun saya ingin mengajak kita semua pada kesempatan malam hari ini belajar firman Tuhan dari ayat ini, bagaimana menyelesaikan masalah tanpa marah. Menyelesaikan masalah tanpa marah. Kita akan baca. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Pada kesempatan malam hari ini, bagaimana kita bisa memahami firman ini di dalam kondisi kita sebagai manusia yang normal, ya, manusia yang normal, kita mungkin saja terjebak dalam keadaan marah. Saya dan saudara mungkin pernah, dan kita juga mengalaminya. Namun saya ingin mengambil contoh melalui pembacaan ayat ini, di mana judul yang diberikan lembaga Alkitab adalah pendengar atau pelaku firman. Ya, saya punya contoh seorang pribadi hamba Tuhan yang besar, ya, yang sekarang ini sudah ada di dalam kemuliaan, ya, karena beliau ini sempat dilihat oleh murid-murid ketika diajak naik ke atas bukit. Yesus berubah rupa dalam kemuliaan. Di sana tampak Musa dan Elia. Saya ingin belajar tentang pribadi yang besar ini yang sekarang ada dalam kemuliaan, namun juga pribadi ini pernah marah. Sebagai hamba Tuhan yang besar, menggembalakan, memimpin umat yang sangat banyak, jutaan yang sangat besar jumlahnya, pribadi ini pernah marah. Ketika jemaat Tuhan, jemaat Israel ini mengalami masalah, yaitu menghadapi kekurangan air. Tentu yang saya lihat di dalam contoh ini, Musa tidak sedang marah di keluarganya, tapi Musa sedang marah di hadapan umat Allah. Jauhlah tentunya kita marah di hadapan umat Allah. Sebagai pribadi yang harus menjadi teladan, contoh, saya sebagai hamba Tuhan tentu jauhlah untuk marah-marah di depan umat Allah. Saya dan saudara tentu tidak ingin hal itu terjadi. Namun kita bisa belajar dari kisah ini di dalam Keluaran pasal 17, ya. Kita melihat Keluaran 17 ayat yang ke-6, kita lihat. Silakan. Keluaran 17, ya, ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Perhatikan, ada dua catatan besar di dalam Alkitab ketika masalah yang terjadi. Ya, saya beri judul tadi, menyelesaikan masalah tanpa marah. Pelajaran dalam Keluaran 17 ayat yang ke-6, ini peristiwa yang terjadi, kalau saudara lihat itu tulisannya di Masa dan Meribah. Ini terjadi di Rafidim, ya, perhatikan.
Ya di sana ditulis, kenapa ditulis di Masa dan di Meribah, ya. Kemudian Rafidim ini menjadi tidak begitu dikenal, dan orang lebih mengenal peristiwa itu yang terjadi di Masa dan Meribah, ya. Sebelumnya kata Masa sendiri ini artinya menguji, dan kata Meribah sendiri artinya bertengkar, ya. Jadi Masa ini berarti mencobai atau menguji. Meribah itu bertengkar atau menuduh, ya. Atau wayaref dalam bahasa Ibrani itu Meribah itu. Nah di sini ini peristiwa yang terjadi di Rafidim, ya, di mana ketika bangsa itu kekurangan air, ya, bangsa yang begitu besar menjerit semua dan mereka marah, ya, mereka menyerang Musa, ya. Lalu Tuhan berfirman, karena Musa memiliki urapan yang sangat luar biasa dan dia diberi kasih kuasa oleh Tuhan, di mana tongkat yang dia pegang ini bisa mengerjakan dalam pelayanan itu hal-hal yang besar, ya. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saya baca ayat 1. Kemudian ya judulnya di sana Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Perhatikan, di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Perhatikan. Jadi kemudian kisah ini lebih dikenal dengan Masa dan Meribah. Terjadi di Rafidim. Ini peristiwa ini saya ingin menjelaskan kepada saudara. Ini terjadi di awal-awal ketika mereka keluar dari Ramses, dari Mesir, ya, di mana tahun-tahun awal di mana mereka meninggalkan negeri tempat perbudakan itu, ya. Kita perhatikan di sini. Kenapa Musa terjebak di dalam hal ini? Ya, nanti kita akan lihat, coba kita bandingkan dalam Keluaran 20 ayat yang 8, tadi Keluaran 17 ayat yang ke-6. Kisah ini terjadi, ya, di Rafidim. Ya karena Musa bertengkar dengan umat Allah. Ketika Musa marah juga bertengkar di sana. Terjadi, saudaraku. Terjadi itu di Rafidim. Sehingga kemudian tempat itu disebut dengan Masa dan Meribah, di mana umat itu mencobai Tuhan, yang memuji Tuhan, dan Musa bertengkar di sana. Ya, perhatikan. Perhatikan di sana. Ayat sekarang Bilangan 20 ayat 8. Bilangan 20 ayat yang ke-8. Iya. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Perhatikan, ketika Tuhan menyelesaikan masalah, ini susah ditebak, saudaraku. Dan Musa terjebak di sana. Masalah boleh sama, kekurangan air. Tapi di Bilangan 20 ayat 8, Tuhan gak suruh pukul. Tuhan cuma suruh Musa mengatakan kepada gunung itu keluar air. Beda dengan Keluaran 17, Musa disuruh memukul. Dan Musa di sini tidak mendengar dan tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Ini yang membuat Musa kemudian dipersalahkan dalam hal ini. Saya selalu katakan karena kemarahan, perhatikan, karena kemarahan Musa ya menjadi sombong, perhatikan. Musa menjadi orang yang sombong. Kita lihat coba Bilangan 20 ayat 10b. Ya. Musa merasa sombong. Perhatikan, ketika orang memang seringkali waktu marah sampai lepas kontrol. Ya, kita perhatikan Bilangan 20 ayat 10 bagian B. Bilangan 20 ayat 10b. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Perhatikan, Musa dan Harun ini, ya, Musa sih yang saya sorot ini Musa. Saya dikatakan harus kami mengeluarkan air. Seolah-olah Musa dan Harun ini mampu mengeluarkan air dari bukit itu. Perhatikan, karena kemarahan di dalam menghadapi masalah, Musa menjadi orang yang sombong dan memegahkan diri. Perhatikan, seringkali hamba Tuhan memang kalau tidak kontrol waktu marah menjadi sombong, merasa lebih hebat dari semua orang. Ini bisa terjadi juga pada jemaat Tuhan. Ya bukan cuma hamba Tuhan seperti Musa atau seperti saya, bisa terjadi. Jemaat pun bisa terjadi. Maka perhatikan betapa pentingnya menjadi pendengar dan pelaku firman. Ya, sehingga kalau saya katakan dalam judul kita yang singkat malam hari adalah bagaimana menyelesaikan masalah tanpa marah, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Perhatikan, ya. Jadi masalahnya boleh sama-sama kekurangan air. Ini Keluaran 17 dan Keluaran 20. Tapi Tuhan punya mau yang berbeda dalam orang mentaati firman-Nya. Ya, dalam kemarahannya Musa gagal mentaati Allah. Perhatikan, Tuhan punya cara. Keluaran 17
Tuhan memang suruh pukul. Tapi bilangan 20 ayat 8, ini Tuhan cuma suruh bicara kepada gunung batu. Perhatikan betapa pentingnya meneliti perkataan firman Tuhan. Jangan tergesa-gesa melakukan firman Allah. Renungkan firman Allah yang menjadi pelajaran buat kita. Dan saudara tahu, ya, ini satu tenggang waktu yang panjang antara bilangan antara Keluaran 17 dengan bilangan 20, ini jaraknya 30 tahun. Di mana bilangan 20 adalah tahun-tahun terakhir jelang masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka di dalam bilangan 20, ya, perhatikan, mereka sudah ada di Kades Barnea. Perhatikan, saudara selidiki nanti. Jadi bilangan 20, ya, posisinya di mana? Di Kades Barnea. Sedang Keluaran 17 adalah di Rafidim. Perhatikan. Dan itu jarak waktunya antara Keluaran 17 dan bilangan 20 itu kurang lebih 30 tahun. Itu tahun-tahun terakhir jelang masuk ke tanah perjanjian. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya. Musa memaki umat Allah, ya, perhatikan. Di dalam bilangan 20 tadi, ketika seseorang marah, ya, dia lepas kontrol. Perhatikan, menghadapi masalah, Musa lepas kontrol dan Musa marah. Musa memaki umat Allah. Itu bilangan 20 ayat 10a, nanti kita baca. Kita lihat, ya. Ayat yang kedua, pasal 20 bilangan ayat 11 sekarang. Ini tindakan yang kedua. Tindakan yang pertama, Musa marah. Menghadapi masalah, Musa memaki umat Allah. Tadi diawali dengan Musa merasa sombong, merasa bisa. Dia pikir pengalamannya akan sama dengan Keluaran 17 tadi. Tapi ternyata bilangan 20 ini berefek fatal ke dalam diri Musa secara jasmania. Perhatikan, walaupun Musa masuk ke dalam surga. Saya jelaskan, ini pengalaman pelayanan Musa ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Perhatikan ayat yang ke-11, bilangan 20. Bilangan 20 ayat yang 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Perhatikan. Dengar baik-baik di sini. Ini kali kedua Musa melakukan tindakan pemukulan setelah Keluaran 2 ayat 12. Perhatikan. Apa yang terjadi? Musa memukul gunung batu, ya, di Kades Barnea ini. Perhatikan. Yang Tuhan suruh cuma berfirman saja, katakan saja firman Tuhan itu, ya. Tapi Musa mengambil tindakan sendiri, ya, tanpa seizin Tuhan. Dia mengambil tindakan memukul gunung itu, ya. Dan ini berefek. Perhatikan, supaya kita belajar dari hal ini. Ini kali kedua Musa lakukan pemukulan di Keluaran 2 pasal 2 ayat 12. Silakan. Keluaran 2 ayat 12. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Perhatikan, orang itu dipukul oleh Musa dari kubur dalam pasir. Ini kali kedua, ya. Apapun alasannya, membunuh itu tidak dibenarkan. Karena cuma Allah yang berhak mencabut nyawa seseorang, ya. Perhatikan. Tapi Musa diampuni oleh Tuhan. Musa dilayakkan oleh Tuhan. Tapi saya harus katakan, semua itu berefek. Dan ketika itu tidak diselesaikan, terjadi lagi di bilangan 20, di mana Musa, ya, melakukan tindakan pemukulan terhadap gunung batu yang Tuhan tidak suruh pukul. Cuma Tuhan katakanlah kepada gunung batu itu supaya diberinya air, diberinya minum bangsa itu. Perhatikan Bapak Ibu, saudara kasih oleh Tuhan, betapa kita pentingnya memperhatikan firman Tuhan supaya waktu kita menghadapi masalah kita tidak berkata-kata secara gegabah, ya, secara gegabah. Musa memaki Tuhan. Kita lihat ayat kembali tadi 10a bilang 20. Ya, saya mau pertegas kembali sebelum dia memukul. Ini kejadian yang berurutan, kesalahan-kesalahan dikerjakan ketika dia marah. Dia melakukan hal yang sangat-sangat tidak baik menurut saya untuk kita menjadi pelajaran buat kita semua. Ya, perhatikan bilangan 20 ayat 10 bagian A. Bilangan 20 ayat yang 10a. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatlah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Perhatikan, Musa memaki. Ya, perhatikan, ini bukan kata-kata yang biasa. Disebut umat Allah itu orang durhaka. Perhatikan. Ini gak seharusnya Musa seorang hamba Tuhan, yang kata Tuhan hatinya sangat lembut. Tidak ada orang yang hatinya selembut Musa, kata firman Tuhan. Tapi ternyata ketika Musa marah,
Dia memaki umat Allah, umat pilihan Allah, umat yang telah ditebus ya. Perhatikan, umat ini apa? Umat yang kalau dalam PL memang belum ada korban Kristus, tapi gambarannya lewat penebusan. Selalu ada pengorbanan di sana. Dan ini umat pilihan. Dan Musa mengklaim itu umat durhaka. Perhatikan, ini nggak boleh terjadi. Kenapa saya katakan? Apa yang dikatakan Paulus, coba kita lihat Efesus 4 ayat 26 ini yang saya mau katakan supaya kita betul-betul ya, ketika saya pernah marah, saudara, mungkin di antara keluarga kita pernah marah kepada anak-anak. Tentu ada hal-hal yang kurang berkenan yang tidak searah dengan kehendak pun kita harus marah, kan? Marah. Ya, bayangin ketika Daud tidak pernah memarahi Adonia sama sekali, lihat, ya, Adonia bangkit menyerang Daud. Ya, anak ini menjadi tidak sopan. Ternyata memang marah itu dalam satu keluarga dibenarkan asal di dalam batas-batas ya peraturan firman Tuhan. Ya, kadang-kala kita harus memang bertindak tegas, disiplin ya kepada anak-anak kalau anak-anak itu memang salah. Tapi kalau tidak salah, saya rasa aneh kalau kita orang tua tiba-tiba marah tanpa ada kesalahan. Ini yang perlu dikaji ulang, ini salah. Ya, tapi kalau memang ada yang kurang pas, kurang tepat, bisa mengganggu kenyamanan dalam keluarga, kedamaian, kita orang tua wajib marah. Tapi kita lihat apa yang dikatakan Paulus perihal ini, Efesus 4 ayat 26. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tanpa harus marah ya. Efesus 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi marah itu boleh atau tidak? Paulus sendiri ya melegakan marah itu. Ya, apabila kamu marah, berarti ada yang marah. Ada yang melakukan tindakan marah. Tapi jangan berbuat dosa. Ada marah yang menjadi berdosa. Saudaraku, saya rasa Yesus pernah marah waktu melihat bait Allah dibuat seperti itu. Dikatakan rumah Bapakku dijadikan sarang penyamun. Yesus marah dan Yesus mengambil tindakan tegas. Dia mengambil cemeti. Perhatikan, apa Yesus berdosa? Tidak, saudara, karena ada yang nggak pas di sana. Maka saya katakan kita jangan kemudian menjadi bodoh. Terus nggak boleh marah ini. Atau lihat ayat firman itu secara keseluruhan. Ya. Jangan sebagian-sebagian kita lihat tentang marah, tentang pendisiplinan. Jangan, saudaraku. Lihat seutuhnya. Orang sekelas Musa marah dan kemudian akibatnya patah, saudaraku. Perhatikan, ini kemarahan membuat orang lupa dan tidak paham, tidak mengerti kebenaran. Jadi Paulus katakan apabila kamu marah, jangan berbuat dosa. Dan kemudian ada tenggang waktu yang diberikan. Jangan sampai berlarut-larut, dibiarkan. Saya seringkali merasa kalau ada yang nggak pas di rumah pun, saya bisa nggak selalu marah dengan kata, tapi saya ambil tindakan. Bisa saya diam, bisa saya kemudian nggak mau berbicara dulu. Kenapa? Supaya mereka mengerti bahwa itu saya kurang suka gitu loh. Kalau saya sudah diam berarti ada yang saya kurang suka. Tentu yang saya kurang suka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu sepanjang itu tidak bertentangan dengan firman yang saya selalu baca, renungkan, saya nggak marah kok. Ya, nggak marah. Masih ada toleransi batas-batas, ada tenggang waktunya masih. Tapi kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, ini harus diperhatikan betul-betul. Kemarahan membuat orang lupa dan tidak paham dan tidak mengerti apa yang seharusnya dia kerjakan. Perhatikan, Tuhan ketidaktaatan ini biasanya diakibatkan oleh kemerosotan rohani. Ya, perhatikan, bisa saja Musa kemudian lelah, ya kan? Karena memimpin begitu banyak, capek, pusing dengan masa. Bisa saja Musa juga punya istri, punya anak-anak, punya mertua, dan Musa harus pimpin jemaat begitu banyak sehingga mertuanya katakan cobalah dibagi beberapa kelompok supaya tugasmu jadi mertuanya sempat ingatkan Musa ketika mertuanya, istri Musa dan anak-anak itu mengunjungi Musa di perkemahan. Dia kasih tahu kalau begini terus kamu nggak bisa, kamu harus bentuk kelompok-kelompok dalam pelayanan supaya kamu nggak terlalu capek. Saya percaya Musa capek. Kenapa Musa bisa marah di depan umat Allah begitu mengerikan marahnya? Sampai dibilang durhaka, umat durhaka. Ini kan enggak, Musa itu sangat lembut hatinya kata Tuhan. Ya, enggak ada orang yang seperti Musa kata Tuhan. Sangat lembut hatinya dan tidak ada lagi orang yang seperti Musa. Ya, kalau firman Allah katakan ya, memang Musa lah orang yang paling lembut. Nah, tapi kita lihat ketidaktaatan ini sudah menunjukkan ada kemerosotan. Waktu kita bisa menghilangkan ya, waktu kita ini, kesibukan kita ya, dalam melayani kita, dalam mengurus rumah tangga ini bisa menghilangkan kepekaan kita juga. Perhatikan, kesibukan kita, waktu kita yang begitu banyak dalam kegiatan kita ini bisa menurunkan ya kadar kepekaan kita jika yang rohani ini dinomorduakan, diabaikan. Perhatikan, sehingga kemudian ya jangan kaget ketika terjadi hal-hal yang di luar dugaan ya, sampai marah begitu hebat ya hanya soal air loh, hanya soal air. Kayaknya kan kok soal air aja ya.
Padahal Keluaran 17 sudah pernah terjadi. Jadi ini bukan perkara baru, ini perkara yang kedua di Kades Barnea, Bilangan 20 ini. Jadi seharusnya Musa sudah bisa paham bagaimana cara Tuhan melakukan. Walaupun masalahnya sama tentang air, tapi cara menyelesaikan ini harus dipahami. Tuhan punya segudang cara untuk menolong umatnya. Perhatikan, saya dan saudara sebagai hamba Tuhan, umat Tuhan harus tahu Tuhan kita punya cara banyak untuk menolong kita. Ini cuma contoh air. Mungkin kita punya persoalan yang lain selain air. Tuhan punya cara yang banyak untuk menolong kita. Jadi jangan sampai kita terjebak seperti Musa dalam kesalahan yang seperti ini. Jadi apabila kamu marah, jangan sampai berbuat dosa apapun namanya. Ya apapun namanya dosa itu tetap akan menghambat hubungan kita dengan Tuhan, menghambat ya, berarti kan hubungan kita dengan saudara-saudara seiman, ya bahkan dengan keluarga kita bisa menghambat semua. Ya bahkan berkat-berkat Tuhan bisa terhambat. Kita lihat bagian terakhir sebagai penutup Bilangan 20 dan 12. Bilangan 20 ayat yang ke-12. Ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Perhatikan fatal, saudara. Fatal. Saya katakan Musa masuk surga, yaitu dilihat oleh murid-murid ketika Yesus berubah rupa ya di atas bukit. Petrus, Yakobus, Yohanes melihat ada Musa dan Elia berbincang-bincang dengan Yesus. Perhatikan. Tapi Alkitab juga katakan dalam Ibrani, orang-orang ini nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa di mana? Di bumi. Saya mau tanya, adakah rasul-rasul Tuhan yang begitu luar biasa sukses di bumi? Kaya raya di bumi? Nggak ada. Paulus orang yang begitu hebat dalam tulisan, apakah Paulus jadi kaya raya setelah menjadi percaya Yesus? Tidak. Tapi orang-orang ini masuk surga. Ya. Nah, lalu apa pelajaran penting di sini? Bahwa pengejaran kita memang bukan hal itu. Tapi yang menjadi sangat benar ketika kita gagal mentaati Allah, mentaati firman Allah, ya, karena kemarahan ini bisa membuat ya Musa menjadi salah dalam mengatasi masalah. Musa gagal dalam misinya menyelesaikan masalah. Perhatikan, Musa tidak lagi mentaati firman Allah dan mengabaikan firman Allah, dan secara tidak langsung dia mengabaikan Allah. Perhatikan, Musa menyelesaikan masalah secara diri sendiri, dan Musa marah dalam menyelesaikan masalah, dan akibatnya fatal. Musa gagal masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Perhatikan, ini pelajaran penting. Jangan sampai kita gagal masuk ke dalam rencana Allah. Ya, saya mau katakan kembali sekali lagi, Musa masuk ke dalam surga. Tapi ini menjadi pelajaran penting ketika Musa dalam kepemimpinannya membawa umat perjanjian. Musa sendiri tidak masuk ke dalam negeri yang dijanjikan Tuhan. Ini penting kita perhatikan dalam hal apa? Dalam hal menghadapi masalah. Menghadapi masalah tidak harus marah. Saudaraku, bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah? Tentu dengan mentaati Allah dan mentaati firman Allah. Tuhan mengasihi saya dan saudara, tetap kuat di dalam firman Tuhan. Doa saya menyertai saudara, kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Malam hari ini Kau telah mengajar kami untuk menghadapi setiap masalah dengan terus mentaati Allah dan firman Allah, supaya kami tidak memakai cara sendiri dan kami tidak melakukan tindakan-tindakan yang gegabah, berkata-kata yang gegabah, supaya pada akhirnya Tuhan tetap kami permuliakan dan kami boleh masuk ke dalam seluruh janji yang Tuhan mau berikan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Pelajaran malam hari sangat mendorong kami untuk lebih berhati-hati, mendorong kami untuk lebih lagi mentaati Tuhan sebagai pribadi yang harus kami dengarkan senantiasa. Berkati umat-Mu dalam pergumulan mereka, dalam masalah mereka hari ini, malam ini. Tuhan menjadi jawaban bagi mereka dan bagi kami semua, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan dan umat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kiranya firman ini boleh menjadi rema, boleh juga menjadi etos dan anutan dalam hidup kami, sehingga kami dapat melakukannya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini saya kembali terus mengingatkan agar kita tetap menjaga kesehatan, terapkan protokol, dan bagi yang belum vaksinasi segera untuk melakukan vaksinasi demi kebaikan kita semua, dan tetap berdoa bagi bangsa ini, bagi kesejahteraan bangsa ini, dan bagi proses kelangsungan peribadatan kita ke depan. Kiranya Tuhan tetap menyertai untuk kelas konseling nikah, kelas konseling baptisan tetap berjalan seperti biasa sampai kepada pelaksanaannya, dan sampai bertemu dalam ibadah Minggu Raya. Tuhan mengasihi kita semua. Kita tunduk kepala dan berdoa. Mensyukuri apa yang Bapa buat sepanjang hari-hari hidup kami yang singkat di bumi ini. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk kami menggunakan waktu yang ada, karena waktu ini singkat adanya, sehingga kami terus giat di dalam Tuhan, giat mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang digolongkan terlambat dan tertinggal ketika Tuhan datang. Mari sadarkan, ingatkan kami semua. Berkati kami semua, dan firman-Mu menjadi pengingat, menjadi penanda bagi kami bahwa kami adalah milik Kristus, kami adalah anak-anak Allah, kami adalah orang-orang yang berhak menerima waris kerajaan surga melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan kami percaya tidak ada keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang memberikan kami kepastian, kebahagiaan kelak dalam kehidupan kekal yang Tuhan sudah siapkan. Berkati pergumulan umat-Mu semua, tiap rumah tangga pribadi, Tuhan berkati para suami istri, anak-anak semua, Tuhan berkati kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, makan minum, pakai, ekonomi, keuangan, kebendaan, bahkan pendidikan, perjodohan, pekerjaan, bisnis, usaha dagang, apapun yang dikerjakan umat Tuhan, Tuhan memberkati dan buat berhasil. Pendidikan mereka juga boleh berhasil mencapai jenjang pendidikan yang terbaik yang Tuhan izinkan dan mereka rindukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Menyerahkan para orang tua kami, para lansia, janda, duda, single parent, memberikan kekuatan, kesehatan, berikan kemampuan dan berikan kecukupan, bahkan kelimpahan di masa-masa tua mereka, di masa-masa kesendirian mereka. Kiranya ada pribadi-pribadi melalui anak, cucu, menantu boleh menjadi penghiburan, dan Tuhan siapkan berkat rohani senantiasa lewat persekutuan, baik yang datang langsung ke gereja maupun yang membangun intimitas di rumah. Kiranya kami sama-sama bersungguh-sungguh oleh karena waktu dan keadaan, namun itu tidak membuat kami terbatas untuk diberkati oleh Tuhan. Juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam proses penyembuhan, pemulihan dari sakit. Tuhan sembuhkan, pulihkan, berikan kekuatan, kemampuan untuk menyelesaikan terapi pemulihan ini. Kami percaya kalau Tuhan berikan umur panjang umat Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, berkati obat-obatan apapun yang dikerjakan, mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan, dan pada akhirnya mereka boleh bersaksi bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong, penyembuh, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, yang dalam kesusahan Tuhan hiburkan, yang dalam ikatan Tuhan lepaskan. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang belum menemukan jodoh, Tuhan lain menyediakan bagi mereka, pertemukan Tuhan dalam waktu yang tepat, sehingga anak-anak boleh mempersiapkan rumah tangga ke depan di bawah pimpinan tangan Tuhan, di dalam berkat anugerah dan kasih Tuhan. Anak-anak kami yang masih balita dan batita, Tuhan berikan pertumbuhan, nutrisi yang cukup, dan mereka boleh bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Terima kasih Tuhan, berkati sekali lagi Tuhan anggur cinta kasih dalam rumah tangga setiap kami, keharmonisan senantiasa Tuhan berikan supaya menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Bangsa negeri ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Permasalahan-permasalahan terjadi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan juga kami menyerahkan organisasi gereja-gereja yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi, jagai sepanjang malam hari ini juga Tuhan. Tuhan sertai umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Mereka yang belum mendapatkan berkat juga Tuhan berkati. Anak-anak kami, umat-Mu juga yang masih dalam bepergian dari pekerjaan yang belum kembali malam hari ini, sertai tibakan di rumah dengan selamat, dan kumpulkan semua untuk melewati malam hari ini. Dan besok pagi Tuhan berikan kami berkat-berkat, kehidupan yang baru, kesehatan yang baru, dan berkat pemeliharaan yang baru daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Persembahan-persembahan yang akan kami berikan juga Tuhan, kami kumpulkan bagi membantu pekerjaan Tuhan. Berikan kami hati yang rela, supaya Tuhan senantiasa terarah ke perhatian Tuhan kepada diri kami umat Tuhan, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi mengasihi Tuhan lewat apa yang kami terima daripada Tuhan. Terima kasih, pertemukan kami dalam waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, buka kedua belah telapak tanganmu, arahkan hatimu kepada berkat yang datangnya daripada Tuhan. Turunlah kiranya anugerah, damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang, kecintaan dari pengantara yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman, penyertaan Roh Kudus-Nya menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai pagi
Tuhan Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.